Sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Di timur fajar cerah gemerlapan mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslimin tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana, seruan ilahi Robbi sami'na wa ata'na. Ya Allah, Tuhan Robbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Gerakanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banjarnegara, Forkom Pincam Mandiraja, Kepala Desa Jalatunda beserta jajarannya, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Mandiraja, Direktur RSU PKU Muhammadiyah Banjarnegara dan Klinik Utama PKU Merden, Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Mandiraja, Ketua Ortom dan Aum di lingkungan Muhammadiyah, dan hadirin sekalian yang kami hormati. Puji syukur Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehingga kita bisa melaksanakan acara hari ini. Tak lupa salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, insan yang menjadi inspirator umat, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sini saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan.
Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Acara keempat, laporan dan sambutan-sambutan. Acara kelima, penutup. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibmawan Wahyu Amana Sulaiman. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سعنه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد طيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكيدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق Allahul Azim. Artinya, aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Dialah yang meniup angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya hujan, hingga apabila angin itu membawa angin mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya yang tumbuh subur dengan izin Allah, dan tanah yang buruk, tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma rahamna bil Quran. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran menambah keberkahan kegiatan kita pada hari ini. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Kepada hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Muhammadiyah, gerakan ukhuwah. Sang surya tetap bersinar, sahabat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakan. Di timur ada cerah gemerlap, mengusir kabut hitam, menggugat kaum muslimin, tinggalkan keraguan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana. Seruan ilahi Rabbi, samina wa ata'na. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya laporan dan sambutan-sambutan. Untuk yang pertama, laporan kegiatan oleh Ketua Panitia kepada Bapak Urip Setiobudi SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji milik Allah yang kita memujinya, kita memohon pertolongan dan pengampunan darinya. Kita memohon dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan keburukan amal kami.
kami bersaksi tiada ilah yang hak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ayahanda pimpinan daerah Muhammadiyah Banjarnegara, pimpinan daerah Muhammadiyah Mandiraja, pimpinan cabang Muhammadiyah Mandiraja, pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Banjarnegara, Direktur Lazis Muhammadiyah Banjarnegara, Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Banjarnegara, Direktur Klinik Utama PKU Muhammadiyah Merten, dan Forkompimca Mandiraja, serta tamu undangan yang kami hormati. Mohon perkenan kami selaku panitia untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman 1000 pohon dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-108 Muhammadiyah Mandiraja Go Green. Rangkaian milad ini sebagai langkah mitigasi bencana dan ikhtiar terjadinya sumber air bersih, tersedianya sumber air bersih pada musim kemarau dan menyelamatkan bumi tercinta dari ancaman pemanasan global. Tamu undangan yang kami hormati, Kabupaten Banjarnegara secara geografis terjadi menjadi 2 wilayah, diantaranya di sisi utara di sisi utara Sungai Serayu dan di sisi selatan Sungai Serayu. Secara umum kondisi tanah di wilayah Banjarnegara subur. 2 wilayah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Apabila di sisi utara cenderung lebih subur, namun di beberapa wilayah utara berpotensi memiliki pergerakan seismik sehingga rawan terjadi pergerakan tanah atau tanah longsor. Beberapa sisi selatan yang memiliki kandungan tambang, bahan galian, dan lain-lain, sehingga secara kasat mata wilayah selatan terlihat lebih banyak didominasi bebatuan. Apabila di sisi utara air bersih cukup berlimpah atau mudah didapat, berbeda dengan sisi selatan, cukup sulit untuk mendapatkan air bersih, terlebih di musim kemarau. Kondisi seperti inilah yang mendorong Kokam, pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Mandiraja, membuat gagasan bersama pimpinan cabang Muhammadiyah Mandiraja, kolaborasi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Banjarnegara dan Klinik Utama PKU Muhammadiyah Merten untuk melakukan ikhtiar membangun konservasi melalui penanaman 1000 pohon. Lokasi pilot project yang kami lakukan adalah di Desa Jalatunda yang memiliki ketinggian rata-rata 300 mdpl. Untuk tanaman tersebut yang kami pilih adalah tanaman yang kuat. Dipilihlah aren atau Arenga pinnata untuk konservasi tanah dan air, karena pohon aren memiliki sistem perakaran yang sangat dalam, kurang lebih 15 meter dengan lebar kurang lebih 10 meter dan dapat tumbuh di tanah-tanah yang tidak begitu sulit dan mudah perawatannya. Kemudian untuk tanaman lain berupa buah-buahan dan tanaman lainnya. Untuk sumber penanaman atau untuk donasi yang kami lakukan dari berbagai lembaga atau instansi pemerintahan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kemudian dari donatur kader Muhammadiyah
kemudian pegiat lingkungan hidup, serta simpatisan Muhammadiyah dan instansi-instansi yang telah membantu kami dalam suksesi acara penanaman 1000 pohon. Dana yang terkumpul untuk kegiatan ini kurang lebih 11.450.000 digunakan untuk pembelian bibit pohon yang sampai saat ini terhitung sejumlah 1.215. Target kami 1.000 pohon, tapi alhamdulillah pada hari ini sampai saat ini kami menerima atau bisa membeli pohon sejumlah 1.215 bibit pohon. Kami merasa banyak kekurangan untuk pelaksanaan kegiatan ini. Mudah-mudahan di kegiatan berikutnya kami bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan untuk pilot project pada awal ini atau pertama ini nantinya akan sukses tumbuhannya, dan kegiatan mitigasi yang kita lakukan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Kami mohon maaf. Billahi fisabil haq wastabil farat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Mandiraja kepada Bapak Zaini Adha SPT. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Banjarnegara, hadir secara pribadi Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banjarnegara Bapak Haji Sobri, beserta Pak Mubasir Ali, Pak Cinto, kemudian Direktur Lazismu Daerah Banjarnegara, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Banjarnegara, kemudian Direktur RSU PKU Muhammadiyah Banjarnegara, Direktur Poliklinik Utama PKU Muhammadiyah Merden, Forkompinca Kecamatan Mandiraja, Bapak Camat Mandiraja atau yang mewakili Mas Aji, kemudian Kapolsek Mandiraja atau yang mewakili Mas Agung, Bapak Danramil Mandiraja, Bapak Bambang yang saya hormati, kemudian pimpinan cabang Aisyah Mandiraja, rekan-rekan kami pimpinan cabang Muhammadiyah Mandiraja, kemudian Bapak Kepala Desa Jalatunda yang saya hormati, Bapak Satam, pimpinan ranting Muhammadiyah Jalatunda, dan tak lupa anak-anak kami Kokam, kemudian dari IPM, serta tamu undangan yang lain tidak bisa kami sebut satu persatu. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dipertemukan walaupun dalam suasana pandemi COVID-19 atau pandemi Corona, akan tetapi Allah mengizinkan kita untuk bertemu, berkumpul di lokasi ini dalam rangka agenda kegiatan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Mandiraja beserta ortomnya, kegiatan penanaman 1000 pohon di ranting Jalatunda ini. Semoga kegiatan ini menjadi pilot project, nantinya bisa menginspirasi, mungkin di ranting-ranting yang lain juga akan dilakukan, di ranting-ranting di Mandiraja akan dilakukan upaya-upaya semacam ini sebagai bagian dari kami untuk memberikan manfaat atau keberkahan di bumi ini.
Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya, termasuk kita semua adalah umat beliau, kaum beliau yang insya Allah senantiasa istiqomah melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah, bahwasanya kegiatan penanaman 1000 pohon di Ranting Jalatunda ini tidak lepas dari rangkaian kegiatan Milad Muhammadiyah yang ke-108 dengan tema yang diusung meneguhkan ajaran keagamaan, hadapi pandemi dan masalah negeri. Jadi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, dalam suasana di sana sini segala keterbatasan diterapkan, jaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan, protokol kesehatan yang harus diterapkan, ini tidak mengurangi langkah Muhammadiyah untuk memberikan pencerahan, memberikan kemajuan melalui berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan. Dan salah satunya adalah penanaman pohon di Ranting atau Desa Jalatunda ini. Kami berharap, tadi oleh Bapak Ketua Panitia Pelaksana sudah disampaikan, pilihan utamanya adalah tanaman aren dengan segala spesifikasinya, kemampuan menyerap air, kemudian kemampuan untuk mengikat tanah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah hasil dari pohon aren itu diharapkan nanti akan bisa menghasilkan cairan nira yang insya Allah kalau nanti Majelis Pemberdayaan Ekonomi, entah itu nanti di pimpinan cabang Muhammadiyah Mandiraja ataupun di pimpinan daerah Muhammadiyah Banjarnegara, bisa mengelola hasil dari pohon aren ini berupa nira, kemudian diolah menjadi gula semut, pasar-pasar yang menggunakan skala bukan rupiah tetapi euro. Ini adalah sebuah peluang bisnis, sebuah peluang yang bisa menjadi amal usaha Muhammadiyah kalau seandainya aren yang ditanam di Ranting Jalatunda ini nanti bisa berkembang dan nanti bisa di ranting-ranting yang lain juga dilakukan upaya yang sama, bisa menjadi pembangkit ekonomi khususnya warga Muhammadiyah di cabang Mandiraja dan umumnya seluruh masyarakat, baik itu di Jalatunda, Mandiraja maupun Banjarnegara. Dan tadi disampaikan bahwasanya pilihan aren itu adalah pilihan yang tepat dengan kondisi kontur dan tekstur Ranting Jalatunda, termasuk salah satu desa di Kecamatan Mandiraja yang punya rentan atau riskan terhadap berbagai macam bencana, sehingga penanaman pohon ini menjadi salah satu ikhtiar, salah satu upaya bagaimana kita bisa menjaga alam, bagaimana kita bisa mempertahankan kelestarian alam. Allah sudah mengajarkan kepada kita melalui Alkitab, Al-Quran, bahwasanya penanaman pohon, upaya menjaga lingkungan ini adalah perintah Allah. Bagaimana bumi dan segala isinya semuanya bertasbih kepada Allah, sehingga ketika kita berupaya menanam pohon, memberikan kemanfaatan, memberikan pencerahan, ini adalah bagian dari ikhtiar upaya kita untuk bisa memberikan manfaat, memberikan pencerahan, memberikan kemanfaatan yang lebih banyak lagi untuk negeri ini. Walaupun sekali lagi dalam suasana pandemi COVID-19 ini bukan berarti kita kemudian menjadi terdiam, tidak bisa melakukan upaya apapun. Semoga ini menjadi pilot project dan nantinya bisa berkembang, bisa menjadi inspirasi bagi daerah yang lain untuk terus melakukan upaya-upaya, baik itu melalui penanaman pohon maupun pemberdayaan ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan Camat Mandiraja atau yang mewakilinya. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'da. Yang saya hormati pimpinan daerah,
pimpinan cabang dan pimpinan ranting Muhammadiyah beserta seluruh organisasi atau gerakannya, IPM, Kopkam maupun unit kegiatanipun ya, RSU dan klinik PKU Muhammadiyah, Merden dan Danaraja. Yang saya banggakan teman-teman kami dari Forkompinsa, rawuh secara pribadi Pak Dan Ramil, Pak Bambang, Mas Agung mewakili Kapolsek, dan teman kami yang setia mengawal dari kesehatan, beliau Kepala Puskesmas, kok mboten ketinggal niki, mendampingi teng mburi berarti nggih. Nggih. Saya terima kasih sekali ini dikawal sama Kokam, tetapi beberapa hari ini sebenarnya saya selalu tidak lepas dari kawalan teman-teman di Puskesmas juga Bapak Ibu. Karena kebetulan situasi kita masih kewaspadaan tinggi nggih Bapak Ibu untuk di masa pandemi ini. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini yang sangat membahagiakan buat kami, kita bisa berkumpul, kami selaku pemerintah kecamatan mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya bagi Bapak Ibu dari Gerakan Muhammadiyah, di mana dalam rangka ulang tahun yang ke-108 ini punya gerakan yang sangat bagus menurut kami Bapak Ibu. Kalau boleh kami cerita Bapak Ibu, Pak Kades nggih nawi mangsan terang nyong mesti karo Pak Dan Ramil, Pak Bambang, Pak Agung itu dari Polsek ora taulat saben minggune mesti munggah ngeneh niliki bagaimana keadaan di Jalatunda. Memang menjadi salah satu daerah yang apabila di masa musim kemarau itu sangat-sangat membutuhkan ketersediaan air. Nah, mugia dengan ikhtiar usaha bersama ini ada 1.215 tadi nggih pohon dari berbagai jenis bisa merubah kondisi alam, karena menurut teorinya memang semakin banyak pohon di satu wilayah maka ketersediaan air di wilayah tersebut akan lebih banyak daripada yang tidak terdapat pohon. Tetapi kami juga minta tolong Pak Satam, monggo wilayah panjenengan yang diparingi 1215 pohon niki nggih dipelihara, memberdayakan masyarakat. Ranting Muhammadiyah desa saya yakin pasti juga akan ikut peduli, ikut memantau perkembangannya ngaten nggih. Agak bersyukur kita tahun ini musim kemarau tidak terlalu panjang karena masuk bulan akhir Oktober saja sudah mulai turun hujan kemarin. Ini ada dua akibat baik, yaitu mugi-mugi pohon-pohon ini karena selang atau jangka waktu hujannya cukup panjang, ada ketersediaan air untuk hidup, mugi-mugi sami berkembang ya Bapak Ibu. Yang kedua, saya juga tidak sering-sering jadinya ke Jalatunda karena biasanya anggar terange nganti Oktober, nganti Desember, biasanya November itu masih jarang turun hujan. Di sini masih terus butuh air. Alhamdulillah tahun ini memang tidak terlalu lama ya. Saya sedikit cerita Bapak Ibu, kemarin mau di disposisi, oh ya mohon maaf,
mestinya saya mengizinkan beliau Pak Samad di awal deh. Beliau Pak Samad mohon maaf tidak bisa rawuh secara pribadi karena pada saat ini status beliau cuti sakit Bapak Ibu nggih. Kita doakan mungkin cepat sehat. Kemarin ketika kami didisposisi untuk mewakili beliau, saya minta info ke salah satu kokam, aku dress code apa ge? Jadi nyun pangapunten, jari ini santai tapi sopan aja. Jadi saya minta maaf kalau saya pakai casual nggih Bapak Ibu. Dan biru karena saya menghormati panjenengan. Baju saya semu biru, katok saya biru, sepatu saya biru sampai Pak Bu. Karena saya menghormati panjenengan selaku pihak yang sangat mempedulikan kepada lingkungan ngaten nggih. Tetapi apapun itu Bapak Ibu, baik warna merah, kuning, hijau ataupun biru, insya Allah kami pemerintah hadir di tengah-tengah panjenengan, di tengah-tengah rakyat. Ini seperti spanduknya yang dipasang Pak Satam nih kok, pemerintah hadir untuk rakyat. Jadi kami mengharapkan sekali tidak hanya tahun ini Bapak Ibu nggih dari Muhammadiyah, mungkin nanti di 109, 110 dan seterusnya, monggo ada 5-6 wilayah di mana Kecamatan Mandiraja ini yang punya potensi kekeringan juga apabila memang menghadapi musim kemarau. Monggo dengan prioritas panjenengan, saya matur nuwun sekali lagi, tahun ini sudah menjadi pilot project di tempat kami. Yang terakhir Bapak Ibu, monggo di masa pandemi ini saya mengharapkan bantuan Bapak Ibu semua dari seluruh tingkatan nggih, pimpinan dari daerah, dari cabang dan dari ranting Muhammadiyah. Kami tolong minta dibantu juga karena saya Satgas penanganan COVID tingkat kecamatan. Jadi saya terima kasih, ini sudah protokol kesehatan diterapkan, monggo maskernya diagem kecuali yang lagi dahar nggih mboten napa-napa, lagi ngunjuk, lagi udut. Tetapi saya terima kasih penyelenggaraan panjenengan sudah menerapkan protokol kesehatan. Harapan kami yang rawuh di sini semua nanti menjadi pelopor. Jalatunda masih zero kasus, walaupun ada juga yang di luar nggih Pak Kades nggih yang sudah kena tapi asli sini tapi bukan di wilayah sini, tetapi akan sangat-sangat terbantu kami ketika Bapak Ibu terutama ini yang di ranting Jalatunda menjadi pelopor untuk penerapan AKB, adaptasi kebiasaan baru, maupun napa niku jenenge protokol kesehatan. Kalau kinten ngaten dari kami, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Muhammadiyah. Sukses buat panjenengan. Semoga apa yang diikhtiarkan panjenengan sekarang ini bisa menular ke yang lain. Kami sangat-sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak. Pemerintah dengan segala keterbatasannya sebenarnya sudah berusaha maksimal, tetapi ketika ada dukungan seperti ini dari pihak-pihak yang punya kepedulian tinggi, kami sangat-sangat berterima kasih. Demikian sambutan kami, mohon maaf dalam penyampaian apabila terdapat kekurangan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banjarnegara kepada Bapak Dr. Andes Haji Sobri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah.
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rekan-rekan pimpinan daerah Muhammadiyah Banjarnegara yang kami hormati, beserta Ortum, utamanya adalah pemuda Muhammadiyah Banjarnegara, yang kami hormati Forkompimcam, Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Mandiraja beserta Ortum, ada Aisyah cabang Mandiraja, pemuda Muhammadiyah, juga Kokam. Yang tidak lupa kami hormati Direktur Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Banjarnegara atau Lajismu Banjarnegara, Direktur RSU PKU Muhammadiyah Banjarnegara, Direktur Klinik Utama PKU Muhammadiyah Merden Banjarnegara. Hadirin rahimakumullah, puji syukur selalu kita sampaikan kepada Allah karena nikmat karunia yang tiada hentinya yang dilimpahkan kepada kita semuanya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Ketika Anda mau menghitung nikmat Allah pasti tidak akan sampai menghitung, tidak akan rampung dan tidak akan tuntas untuk menghitung nikmat karunia tersebut, saking banyaknya karunia tersebut dan terus menerus tidak henti-hentinya. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sebagai rasa syukur kita bahwa diutus Nabi Muhammad, juga sebagai perintah Allah kepada kita untuk selalu menyampaikan selawat kita. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai mereka yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi, kepadanya, dan menyampaikan taslim, doa keselamatan dengan sebenar-benar keselamatan. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pagi siang hari ini kita bisa bersama-sama di Ranting Muhammadiyah Jalatunda. Mohon maaf tadi belum disebutkan, dan juga Pak Kades Jalatunda, matur nuwun atas kerjasamanya dan tempatnya. Kita ketempatan kegiatan tersebut. Sudah barang tentu kita sebagai Muhammadiyah, sebagai gerakan dakwah yang dari awal itu sudah konsen kepada pendidikan, kesehatan, dan juga berkembang pelayanan sosial, ekonomi, dan juga Muhammadiyah konsen untuk membangun atau menjaga lingkungan hidup. Maka di Muhammadiyah selain ada majelis kesehatan, majelis pendidikan, majelis ekonomi, juga ada majelis lingkungan hidup. Yang majelis lingkungan hidup diantaranya adalah kegiatan seperti ini bagian dari majelis lingkungan hidup pada Muhammadiyah. Maka kita konsen juga kepada alam di sekitar kita, yang hari ini kita melaksanakan dengan penanaman 1000 pohon untuk konservasi tanah di daerah yang kekurangan air ketika musim kemarau. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan, kita sudah dari target 1000, alhamdulillah sudah ada 1215. Bahkan mungkin tambah lagi Pak Adha ini. Tadi kami membawa bibit kelor 20 karena kebetulan tadi pagi itu mengurangi kelor yang sudah tinggi-tinggi, kami
kurangi, kami bawa ke sini 20. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat di sini untuk sayur. Kalau dulu ada kepercayaan Jawa kalau daun kelor itu adalah untuk mayat, apa untuk membuang kesaktian ketika membawa susuk atau apa pada mayat itu dengan daun kelor. Tapi itu tahayul yang dulu berkembang. Tapi ternyata sekarang pohon kelor adalah menjadi pohon ajaib, sudah diakui dunia. Bahkan Indonesia, Banjarnegara sudah mengembangkan kelor yang ke depan itu mau diekspor ya, kelor tersebut. Ini sudah diakui dunia dan itu menjadi sayur yang sangat bagus. Seperti tadi yang disampaikan oleh pembicara yang terdahulu, oleh cabang, oleh Bapak Camat, bagian dari konservasi tanah dan juga oleh panitia, karena di daerah ini adalah daerah yang terkenal dengan kekurangan air ketika musim kemarau, maka juga Muhammadiyah tidak abai terhadap hal tersebut. Insya Allah sudah beberapa kali Lajismu itu ketika musim kemarau mengirimkan air bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain atau dinas yang lain di Kabupaten Banjarnegara. Alhamdulillah ini juga selalu Lajismu itu selalu berperan aktif untuk memberi bantuan kepada daerah-daerah yang kekurangan air ketika musim kemarau. Bapak Ibu rahimakumullah, kegiatan seperti ini perlu berkelanjutan, bukan hanya saat menanam ini saja, tapi berkelanjutan sampai merawat, sampai menghasilkan, baik menghasilkan bumi menjadi bagus seperti tadi yang dibacakan oleh Qori, al baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biidznillah, tanah yang subur yang baik akan menumbuhkan tanaman dengan izin Allah. Selain ini adalah sebagai penahan air, membuat cadangan air, juga akan mudah-mudahan akan menjadikan tanah di Jalatunda ini menjadi tanah yang subur, yang ketika subur maka tanaman-tanaman itu akan tumbuh dengan bagus dengan izin Allah, dengan izin Tuhannya. Ini ke depan Muhammadiyah juga konsen terhadap itu. Ketika sudah tumbuh, sudah subur, juga kita rawat, kita perhatikan. Jangan sampai kita terbujuk oleh para maklar pohon aren, karena itu batangnya laris, batangnya itu payu. Kalau kita terbujuk, masyarakat terbujuk, bisa sebelum berbuah, sebelum menghasilkan buahnya sudah dijual kepada tengkulak, kepada penebas pohon, karena cukup bernilai di atas 100.000 satu pohon itu. Tapi ketika satu pohon itu sudah hilang, kita juga akan rugi merawat sekian tahun, kita rugi air sekian, mungkin sekian galon akan hilang ya. Karena apa? Karena sudah tidak bisa menahan air tersebut. Maka perlu dikawal juga, bukan hanya waktu menanam ini saja, tapi dikawal sampai benar-benar nanti tumbuh dengan baik. Juga dikawal masyarakat nanti untuk diberi bimbingan ketika musim kemarau datang, kok belum begitu tumbuhnya, belum begitu kuat, itu juga perlu disiram. Dari mana air limbah benar-benar ditampung, digunakan untuk menyiram tanam-tanaman yang kita tanam saat ini. Bukan hanya aren, mungkin ada buah-buahan juga, maka benar-benar dirawat sampai benar-benar menghasilkan dan bermanfaat bagi tanah ini. Syukur ke depan bukan hanya 1.000, tapi tadi ada 6 daerah, 6 lokasi ya, yang memang kekeringan, itu juga perlu digarap. Mungkin oleh cabang atau cabang yang lain, tidak harus cabang Mandiri aja, tapi cabang lain juga bisa menggarap, atau teman-teman kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain bisa membuat program-program untuk konservasi tanah tersebut. Ini ke depan, maka itu juga perlu kita kawal, kita perhatikan. Ketika sudah menghasilkan, baik itu gulanya, niranya, itu selain untuk gula,
Untuk gula diolah dengan sebaik-baiknya ataupun untuk makanan, untuk membuat makanan. Sekarang cimplung itu sesuatu yang jarang, yang mahal. Kalau ini bisa dibuat di daerah ini, selain menanam aren itu juga ada tanaman budin apa ya, ini singkong. Cari tanaman singkong yang bagus. Kemarin hari Jumat yang lalu kami dengan Pak Basir ke Wanayasa ya. Itu di sana disuguh singkong yang hanya dirawon saja itu sudah seperti tales buketnya itu. Setelah kami tertarik dengan itu, minta bibitnya, ternyata dibawakan singkongnya. Singkong satu itu sekempol besarnya itu ya. Itu dan memang enak singkongnya. Lah itu ketika di sini itu dikembangkan, kemudian ada niranya untuk membuat cimplung, itu juga menjadi komoditas yang lebih baik. Bisa teman-teman kita ditawari. Insya Allah Muhammadiyah kan punya jaringan, punya anggota Aisyah, Nasihatul Aisyah, sing biasanya urusan makanan itu Aisyah atau Nasihatul Aisyah, yaitu kita hubungi, kita manfaatkan jaringan ini. Selain jaringan dakwah dengan pengajian, juga dakwah untuk ekonomi. Kita tingkatkan ekonomi masyarakat di pedesaan dengan singkongnya yang sekarang harganya berapa? Singkong 1 kilo 500, ketika dibuat makanan itu akan meningkat. Selain majelis pemberdayaan masyarakat, juga sudah di beberapa tempat membina para petani singkong untuk membuat mokaf. Yang mokaf itu sampai masuk ke TV kemarin, teman kita Mas Riza, itu adalah karena itu menjadi komoditas yang bisa menggantikan gandum atau tepung gandum itu ya, untuk makanan sehari-hari kita yang kita tidak pernah lepas itu. Dari singkong pun bisa dibuat begitu. Ke depan monggo ada majelis lingkungan hidup, ada majelis pemberdayaan masyarakat, itu kita manfaatkan untuk memberdayakan masyarakat baik ekonomi atau yang lainnya di masyarakat kita yang masih kekurangan atau masih di taraf rendah. Maka kita berdayakan mereka untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat kita. Itulah beberapa hal tentang konservasi atau penanaman 1000 pohon yang hari ini kita lakukan. Ke depan mudah-mudahan bukan hanya waktu ini saja seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Camat, tapi ke depan monggo kita tindak lanjuti. Selain kita mengawal, juga kita menindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Juga tidak lupa PKU juga selalu mengawal kesehatan masyarakat di sini, karena pastinya daerah kekeringan itu juga akan terjadi banyak penyakit-penyakit atau sesuatu yang timbul di daerah ini tentang kesehatan. Maka mari kerjasama dengan PKU Muhammadiyah Banjarnegara. Dari PDM juga akan menyampaikan, karena kami PDM diminta kemarin untuk menyampaikan pembelian bibit itu ya. Siapa ini yang akan menerima, monggo, ini sudah kita bawa, mungkin sudah dibelikan dulu, ini sebagai gantinya, monggo panitia untuk menerima. Tidak seberapa, mudah-mudahan ini bermanfaat dari pimpinan daerah Muhammadiyah Banjarnegara. Monggo Pak Urip, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya serahkan ini dana untuk pembelian bibit untuk masyarakat di Jalatunda ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo selain kita Muhammadiyah konsen, juga masyarakat monggo untuk diajak untuk bersama-sama peduli juga terhadap lingkungan kita, baik lingkungan di pedesaan, di pedesaan pun sekarang sudah yang menjadi masalah itu sampah. Sekarang sudah menjadi masalah, sebagian besar sampah kita sampah plastik ya. Sampah plastik, kalau itu Muhammadiyah konsen terhadap itu sampah plastik bagaimana diolah sebaik-baiknya menjadi hal yang bermanfaat. Karena ya sekarang sudah bungkus-bungkus itu tidak daun lagi, tapi kebanyakan plastik. Maka ini menjadi masalah juga di lingkungan kita.
tentang kesuburan tanah, maka ini juga perlu menjadi perhatian kita bersama. Ke depan mudah-mudahan ini bisa kita tanggulangi bersama. Ya, bukan hanya kewajiban pemerintah, tapi juga kewajiban masyarakat seluruhnya untuk menjaga kesuburan tanah, sehingga tanah itu menjadi baladun thayyibun, menjadi tanah yang subur, tanah yang baik yang akan menumbuhkan tanaman yang baik yang bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, memberi taufik hidayah kepada kita, dan kita bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan kerja ini adalah sebagai awal dari kegiatan kita, akan berkelanjutan sampai ke depan, dan akan hasilnya barang tentu kita dapat melihat mungkin 10 tahun yang akan datang baru kita bisa melihat hasilnya. Mudah-mudahan ini kita bisa bertemu dengan hasil itu. Demikian, untuk itu mari kita bersama-sama membuka kegiatan penanaman 1000 pohon untuk kegiatan Go Green atau tanah yang hijau, sebagaimana hijau berseri Muhammadiyah. Kalau tadi Pak Camat biru, itu memang banyak amal-amal Muhammadiyah bercat biru, tapi lagu Mars Muhammadiyah atau Sang Surya itu hijau berseri. Hijau berseri. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan, bukan hanya hijau hati kita menjadi damai kita, tapi juga hijau alam kita. Kita memohon kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan dengan nama Allah kita melaksanakan kegiatan ini. Maka kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memudahkan usaha-usaha kita dan akan memberikan petunjuk dan taufiknya kepada kita semuanya. Demikian aku qouli hadza, astagfirullah wal azim. Selamat menanam 1235 dengan kelor 20 Pak ada ya. 1235 pohon hari ini bisa tertanam dan akan menjadikan pohon yang bermanfaat bagi kita, akan menjadikan pohon yang subur, pohon yang baik, memberi buahnya kepada kita semuanya. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Ibu Wati Ernarianti. Kepadanya kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyi Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ya Rabb, kami memohon kepadamu, berkahilah acara kami pada pagi hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari orang-orang yang merusak keindahan alam-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami berlindung kepadamu dari sifat munafik, dan jadikanlah kami orang-orang yang beriman. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqaddibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, kabulkanlah doa kami dan jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya adalah penutup. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
agamaku Muhammadiyah, gerakanku. Di timur fajar cerah gemerlapan mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslimin tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana, seruan ilahi Robbi sami'na wa ata'na. Ya Allah, Tuhan Robbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Gerakanku. Sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Di timur fajar cerah gemerlapan mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslimin tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana, seruan ilahi Robbi sami'na wa ata'na. Ya Allah, Tuhan Robbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku.